Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi amma ba'd. Wal kiram hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian fikih kita masih pada nizamul ijtima', yakni sistem interaksi antara pria dan wanita, atau secara spesifiknya, secara khususnya berkaitan dengan pergaulan antara pria wanita. Kalau di dalam kitab ini disebutkan kitabun nikah, yakni berkaitan dengan tata cara pernikahan, baik sebelum, sesudah, ataupun bagaimana merawat atau bagaimana berpisah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Tetapi hal-hal lain berkaitan dengan hubungan pria dan wanita di dalam pergaulan juga dijelaskan di dalam kitab Ma'anatul Thalibin ini. Wa yustahabbu tusafihur rijlaini wa yustahabbu tusafihur rajulaini awil mar'ataini idza talaqiya, dan disunnahkan berjabatan tangan antara dua lelaki. Jadi kalau dua lelaki bertemu, disunnahkan untuk berjabatan tangan. Awil mar'ataini idza talaqiya, atau dua orang wanita ketika bertemu disunnahkan untuk berjabatan tangan. Disunnahkan, ya. Makanya kalau kita setelah habis sholat itu berjabatan tangan, itu berarti disunnahkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ma min muslimaini yatalaqiyani bi tasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, riwayatnya Imam Ibnu Majah, tidaklah dari dua orang muslim yang apabila bertemu keduanya melakukan musafahah. Jadi musafahah itu adalah berjabatan tangan, kecuali diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Diampunkan Allah dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Tahu ada saling menceritakan, ada saling entah mengejek atau apa, sakit hati, jabatan tangan, insya Allah dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjabatan tangan ini ya terserah saja, mau di mana saja. Tidak pun hari lebaran berjabatan tangan. Selesai sholat subuh berjabatan tangan. Nanti kemudian entah kumpul-kumpul mau pulang berjabatan tangan. Ketika bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat-sehat, berjabatan tangan. Allah mengatakan, tidaklah kedua orang muslim yang apabila bertemu keduanya kemudian melakukan musafahah, berjabatan tangan, maka Allah akan mengampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Itu makanya disunnahkan ketika dua orang laki-laki atau dua orang perempuan
bertemu disunahkan untuk bersafahah, yakni berjabatan tangan. Wa yuhramu musafahatul amradil jamil, dan diharamkan melakukan musafahah atau berjabatan tangan dengan lelaki muda dan ganteng atau perempuan atau wanita yang cantik. Nah, kalau misalnya kita ragu nih gawat nih, nanti ada pancaran listrik, apa namanya, tegangan tinggi, nyetrum, ini bahaya. Itu bisa jadi haram melakukan musafahah dengan wanita yang cantik atau dengan lelaki yang ganteng, itu kan, maka hukumnya bisa haram. Karena itu maka musafahah ini macam-macam hukumnya. Musafahah bisa jadi mubah, hukum asalnya boleh, bisa. Bisa jadi hukumnya kan itu, hukumnya adalah haram kalau dilakukan antara pria dan wanita, di mana yang satu masih muda, cantik, ganteng. Itu termasuk seperti apa? Kanadrihi bisyahwatin, seperti memandangnya seorang wanita kepada pria itu dengan syahwat, atau seperti memandangnya pria itu kepada wanita dengan syahwat. Hukumnya adalah haram. Tempat salaman dia, nah ini kan kacau. Lebih tua dari kita, ya. Lebih tua dari kita. Nah, makanya disebutkan di sini wal haramu musafahatul amradil jamili, diharamkan melakukan musafahah atau bersalaman dengan laki-laki yang ganteng. Kalau bahasa kita ada sinnya lah, nggak tahu salah kalau itu. Sama siapa aja, sama siapa aja. Baik gurunya laki-laki, muridnya perempuan, kalau dia cantik, nah jangan. Atau gurunya perempuan, muridnya laki-laki yang ganteng, tuh hati-hati tuh. Guru-guru, tapi guru kan bisa juga jadi nikah, boleh kan begitu. Nah ini bahaya nih. Nah, artinya apa? Mafhumnya kalau tak ada sir, misalnya maaf nih, misalnya yang joleknya dia misalnya. Nah itu karena bahasanya wa yuhramu musafahatul amradil jamili, diharamkan melakukan musafahah atau bersalaman dengan laki-laki yang ganteng atau perempuan yang cantik. Nah, artinya dengan anak muda, dengan yang sebaya, lebih baik tidak usah untuk melakukan bersalaman. Makanya nanti kan di dalam penjelasan Aisyah itu dinyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan seorang wanita kecuali memang mahramnya atau istrinya, atau yang memang melakukan musafahah karena ada bayat yang terjadi pada bayatul aqabah yang pertama atau kedua. Itu pun terjadi khilafiyah di kalangan para ulama, apakah pada saat bayatul aqabah yang pertama kedua Rasulullah SAW berjabatan tangan atau tidak. Satu ulama mengatakan berjabatan tangan, satu ulama mengatakan tidak. Tetapi disebutkan dengan jelas di dalam kitab ini, haram melakukan musafahah kepada wanita yang cantik atau pria yang ganteng karena drihi bisyahwatin, seperti melihatnya dengan syahwat. Karena itu bersalaman itu hukum asalnya betul mubah, tetapi bisa menjadi haram. Ya kalau misalnya salaman dengan nenek-nenek sebelah,
Yang tanya si rawa umurnya udah 70, ompong habis giginya semua ya kan. Nah itu hukum asalnya tapi kalau misalnya janda pula sebelah rumah masih anaknya satu umur 23 tahun bersoleh aja kerjanya, ini tak usah lah kalau itu. Ini kacau nanti kalau gitu ceritanya. Nah itu jangan ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya akan langsung tanya aja ya, tak apa-apa, dipotong aja apa yang saya jelaskan. Kalau takutnya nanti kalau ditunggu-tunggu pertanyaan di belakangan lupa nanti, Ustaz potong aja langsung, tak apa-apa ya. Nah jadi itu hukum asalnya, walaupun mubah tapi bersalaman itu bisa haram tadi itu. Ya silakan. Salaman itu harus dikatakan aja atau gimana? Karena kalau kita kalau aku lagi banyak ya gitu aja. Kalau musafahah itu memang langsung kulit berjumpa dengan kulit. Nih salaman itu kan musafahah. Tapi kalau misalnya kita tak yakin, tak usah gini aja. Maaf yo gitu. Nah, itu parah lagi tuh. Laki-laki sama laki-laki. Oh tak apa-apa. Pikir laki-laki dengan perempuan sama bininya tak apa-apa lah. Semua orang. Sedangkan musafahah saja kan gitu. Hukumnya haram antara laki-laki dan perempuan, apalagi cipika-cipiki tadi itu. Itu kan kalau laki-laki perempuan cipika-cipiki itu kan budaya baratnya itu kan. Nah, itu kan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki tak ada masalah. Itu menggambarkan musafahah takriban. Jadi melakukan jabat tangan tapi dengan cara yang dekat. Cuma tadi itu hati-hati juga. Kalau misalnya ada masalah dengan diri seseorang, ini kacau nih kalau dengan dia nih, atau usah. Karena gawat juga nih sekarang nih kan. Ada laki-laki mau juga dengan laki-laki. Kalau gayanya sudah gaya melayang, tak usah. Gaya melayang tak usah ya. Itu lebih habis, tak usah. Itu hati-hati. Kenapa? Penyakit ini banyak dialami sekarang oleh banyak orang. Tak dimanapun. Apakah, maaf misalnya, apakah di pesantren, tidak di pesantren, di umum, macam-macam. Nah itu hati-hati lagi. Gaya melayang semakin lama semakin banyak. Dan itu, na'udzubillah, na'udzubillah, menyentuh hampir setiap kalangan. Tidak ustadz, tidak orang biasa, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu menyentuh semua kalangan. Ini penyakit umat Nabi Lut ini luar biasa ini penyakitnya. Jadi jangan hanya bahwa laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Makanya tadi itu kalau gaya orang itu memang agak-agak aneh, melayang, lebih gak usah hindari. Bahkan ya di zaman Nabi orang yang seperti itu tuh dihukum oleh Rasulullah SAW. Itu ya musafahah tadi ya, berjabatan tangan. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki jabatan tangan. Kalau bahasanya musafahatu takriban atau cipika-cipiki tadi itu silakan saja. Tapi itu tadi dengan niat memang keakraban. Dengan perempuan dengan perempuan. Iya. Sama ipar gimana? Perempuan kan? Adik ipar. Adik ipar itu sama dengan bibiknya orang rumah, walaupun dia itu namanya mahram ghairu ta'bid, mahram yang tidak selamanya. Nah itu ya, mahram yang tidak selamanya, tapi bisa jadi itu ada sir. Nah itu hukumnya sama, haram. Kenapa? Hati-hati. Itu kakaknya kita nikahi, adiknya itu satu saat bisa kita nikahi. Dan berapa banyak orang kemudian, nah itu tadi, akhirnya nyeleweng dengan adiknya sendiri. Walaupun dia mahram
ghairu ta'bid, mahram tidak selamanya. Itu jangan lakukan lah itu. Apalagi adik ipar yang sudah mencuri perhatian kita. Ini kacau ini. Kacau. Tapi kalau misalnya mertua itu kan mahram ta'bid, mahram selamanya. Walaupun misalnya seorang laki-laki tidak lagi menikahi anaknya, mertua sampai kapanpun tetap mertua, hidup mertua. Nah itu dia. Jadi itu namanya mahram ta'bid, mahram selamanya. Tapi kalau adik ipar, kakak ipar, bibiknya istri kita, mungkin ada keponaan, nah itu dia. Keponaan istri kita sama, itu keponaan istri kita, bibi istri kita, atau kemudian kakak ipar, adik ipar, itu semuanya mahram ghairu ta'bid, mahram tidak selamanya. Karena satu saat nanti mereka dibolehkan menikah dengan kita. Makanya nanti ada hadis Nabi SAW yang menyatakan hati-hatilah dengan adik ipar atau kakak ipar, karena ada juga panah beracunnya di situ. Itu hati-hati. Jadi janganlah, apalagi itu tadi. Memang ada yang berpendapat mubah, ada yang berpendapat boleh. Tapi untuk ihtiyat, kehati-hatian, bagus jangan. Lebih bagus jangan. Kalau misalnya begini nih, ada insiden tertentu, insiden yang dimaksud itu misalnya adik ipar nih datang ke rumah kita, mungkin ya agak pelosok sedikit, sementara dibutuhkan untuk menjemput dia. Istri bisa jadi tak bisa naik sepeda motor. Nah itu, bawalah tak anak kita yang kecil. Nah itu bisa jadi, atau bawa istri bonceng 3. Nah itu lebih bagus begitu. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mahram ghairu ta'bid itu walaupun asalnya mubah, tetapi bisa menjadi haram karena tadi itu, karena drihi bisyahwatin, melihatnya dengan syahwat juga. Nah, itu akhirnya hukumnya menjadi haram. Bagus nggak usah. Tapi kalau nenek-nenek kan, tapi ada juga anak muda nikah sama nenek-nenek kan, atau nikah sama anak gadis. Makanya dikasih penjelasan di sini, karena drihi bisyahwatin, seperti melihatnya dengan syahwat. Tapi kalau tak ada syahwat biasa aja bagaimana? Makanya hukum asal musafahah itu adalah mubah, tapi bisa juga menjadi haram. Itu di dalam penjelasan di kitab ini. Karena ada penjelasannya, karena drihi syahwatin. Kalau ada sir, gak usah, jangan. Lebih bagus jangan. Kenapa? Hukumnya bisa menjadi haram. Itu. Wa yukrahu musafahatu man bihi ahadan kal abrasi wal ajzami. Makruh bersalaman dengan orang yang memiliki penyakit kulit seperti lepra, atau bahasa lainnya penyakit kusta, penyakit supak, penyakit lepra, ya, penyakit kulit yang bisa menular. Termasuk juga ini yang agak-agak berat, yang agak-agak rame ini penyakit cacar nih, bisa juga menular. Tapi cacar tidak bersalaman, dari jauh aja bisa ya kan, anginnya bisa. Ini mulai nih gitu. Jadi tetapi ada penyakit yang bersentuhan, dia baru terjadi sentuhan. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu. Salaman Pak, kau kena penyakit kulit, hukumnya makruh. Nah, itu. Tapi makruhnya hukumnya tidak sampai haram. Tapi yang haram tadi itu tadi, karena drihi bisyahwatin, melihatnya seperti melihat wanita dengan syahwat,
hukum bersalamannya adalah haram. Itu ya. Wa yajuzu nadru wajhil mar'ati 'indal mu'amalati bi bai'in wa ghairihi lil hajati ila ma'rifatiha. Dan boleh memandang wajah wanita ketika melakukan muamalah, jual beli, bisnis seperti jual beli dan selainnya, karena memang ada kebutuhan untuk mengetahui siapa wanita ini. Assalamualaikum bang, beli apa, beli sayur berapa, tahu tengok mukanya gitu. Ya sekedar untuk mengetahui siapa yang membeli. Nah ini bukan yang lain-lain gitu. Bang beli apa, beli sayur. Ya kakak ini cantik kali ya, asal beli kemari mantap, besok-besok kemari lagi ya, tambah solehannya. Itulah itu tuh. Itu bukan muamalah. Gitu. Mereka mau tahu, kan tak mungkin kita jual begini. Bang beli ya, beli apa kak? Tak jaga aku beli sama abang, sombong kali ya. Nah, jadi sekedar mengetahui wajahnya dalam muamalah, hukumnya adalah boleh. Tahu kita siapa yang, oh Kak Pina beli, oh ya beli apa kak? Dah. Tapi tadi itu dibatasi. Lil hajati ila ma'rifatiha, untuk mengetahui sekadar wajahnya tadi itu. Wa ta'limu ma yajibu ta'allumuhu kal fatihati duna ma yusannu 'alal aujuh. Dan boleh memandang wanita di dalam ta'lim, dalam mengajarkan apa yang wajib diajarkan pada wanita itu, seperti mengajarkan surah Al-Fatihah misalnya. Nah, boleh dalam taklim wa ta'lum itu boleh. Boleh untuk mengajar. Ngajar apa? Nah, pokoknya ngajar lah. Itu. Tetapi memang sebaiknya, afdoliyahnya memang terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Itu paling afdol, paling baik. Walaupun boleh misalnya, tapi kan boleh ini bisa kita lakukan, bisa tidak kita lakukan. Boleh, tapi mungkin ada ada hal yang bisa menyebabkan rusaknya pendidikan di sana, maka sebaiknya dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu paling baik itu. Gitu. Kalau misalnya hukum asalnya memang boleh, di mana? Di laki-laki, di perempuan, dah jelas, dah di gurunya. Kalau bisa, yang afdoliyahnya ini laki-laki, gurunya laki-laki, ini perempuan, gurunya perempuan. Nah, itu paling afdol, paling baik. Sekarang lagi kan rusaknya pergaulan antara pria dan wanita itu tak jelas, parah lagi. Kalau misalnya di pesantren-pesantren, di pendidikan Islam tuh masih dipisah lagi. Sini tempat duduk laki-laki, sini tempat duduk perempuan, walaupun memang gurunya laki-laki. Tapi dalam pendidikan yang ya tidak Islami itu campur baur, saya tengok dan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, bahkan satu meja itu ada duduknya laki-laki dan perempuan, satu meja, satu meja kan dua orang begitu. Itu laki-laki perempuan lagi, itu tak boleh, itu parah itu sudah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memang harus dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan, harus dipisahkan baik dalam pendidikan maupun dalam ibadah sholat misalnya dipisahkan. Nah inilah kasus Panji Gumilang tadi, dia mau coba itu gabung pula laki-laki dengan perempuan sholat berjemaah. Bahkan tadi di luar negeri
ada Profesor Dr. Aminah Wadud namanya, dia jadi khotibnya pula perempuan. Suka-suka hati kepala ayahnya aja, ya kan? Suka hati aja. Dia jadi apanya? Dia jadi khotibnya pula perempuan. Itu mau digagas di Panji Kuhilang tuh, pesantren apa namanya? Pesantren apa? Azaitun itu mau digagas pula di situ bahwa khotibnya ada yang perempuan. Dari mana ceritanya? Tak ada dibenarkan dalam syariat seperti itu. Karena memang dalam syariat yang menjadi syarat untuk bisa menjadi khutbah, menjadi khotib adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang kedua, jadi dalam taklim pun misalnya seorang laki-laki dalam taklim, seorang laki-laki boleh memandang wajah wanita. Itu. Nah, itu sekedar untuk mengetahui bahwa dia adalah salah satu pelajar di pesantren atau di sekolah ini. Wasyadatu tahammulan wa adaan laha aw 'alaiha, dan termasuk juga dalam kesaksian. Kesaksian boleh, kesaksilah pula perempuan ini. Misalnya perempuan ini bersaksi, kan harus tahu siapa Anda yang bersaksi itu. Oh, sini, betulkah wajahnya ini? Betul. Maka boleh laki-laki melihat pada wanita itu untuk mengetahui bahwa dialah yang menjadi saksi di dalam kasus A, di dalam kasus ini gitu. Kalau di pernikahan kan saksi 2 orang laki-laki, itu wajib. Tapi nanti ada kasus yang lain, misalnya kasus pencurian misalnya. Itu bisa saksinya 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Saksinya itu bisa dalam kasus pencurian misalnya. Atau dalam kasus perzinahan, itu kan 4 laki-laki. Bisa 2 laki-laki, 4 perempuan. Tapi diperiksa benarkah bahwa perempuan ini termasuk saksi dalam kasus ini, dalam persoalan ini diperiksa. Jadi betul ini orangnya, iya betul Pak, saya tahu dia termasuk saksinya. Jadi ketahui. Kalau tak diketahui, bagaimana bisa menyebutkan bahwa dialah sebagai saksinya? Nah, ini berkaitan dengan musafah tadi ya, musafah dan melihat. Kapan boleh berjabat tangan? Pada saat seperti apa tidak boleh? Kapan bisa melihat wajah wanita atau berinteraksi dengannya? Kapan tidak dibolehkan? Makanya dalam walimah pun itu terpisah. Kenapa? Karena itu tadi, karena memang ada hal-hal yang tidak dibolehkan di sana. Ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu misalnya masuk ke pesta orang, duduk misalnya sebelah perempuan orang, apa kabar, sehat, kabari, udah jadi masalah. Makanya dipisah. Supaya apa? Supaya terjaga. Wah, aku kan bawa istriku. Iya, istrimu itu di situ. Tapi sebelah istrimu yang lain, istri orang. Ada kasus. Betul. Pulang dari pesta bertengkar ini, laki-laki bini. Kenapa? Nah, itu kasusnya. Jadi memang laki bini dia ke situ. Cuma ternyata bininya makan di sini ada janda pula. Ngobrol-ngobrol dan lebih akrab, cemburu kawan di sini. Pulang kondangan bertengkar. Kenapa aku bilang? Itu pulang kondangan bisa bertengkar dia. Katanya lakinya jumpa pula janda. Akrab pula dia cakap bininya sebelah. Pulang merajuk bini gara-gara janda sebelah. Kalau duda dapat janda, tak ada masalah. Ya kan? Aman kan? Iya, silakan. Dari problem juga. Iya, apa lagi problemnya? Ini kan nanti kalau memang sudah dalam Al-Quran ini ada, kan dari dulu sudah diterapkan. Iya. Kenapa baru-baru sekarang ini dia agak
Baru kapan ini? Baru sekarang ini yang dia dipisah-pisahkan. Kenapa nggak dari dulu? Dari dulu sudah. Dari dulu juga nenek kita, ini saya ingat betul tuh, emak saya tak pakai kerudung, pakai apa itu namanya itu? Apa itu namanya? Bukan itu yang gini selendang itu saya saksikan emak saya, nenek saya juga begitu. Apa benar orang itu? Wirid semua dulu, itu jarang pakai kerudung, wah jarang kali saya lihat. Dulu pakai apa namanya itu? Hah? Selendang aja dulu. Betul. Dulu kalau pesta, ingat saya lihat ya, itu pakai itu lagi, pakai yang di sini di besar tuh itu, sanggul. Iya, maksud saya yang waktu di pesta itu nggak dipisah, Ustaz. Dulu yang makan sama. Dulunya kapan nih? Ya, sebelum mau lahir itu udah gitu. Ya kan? Betul. Saya juga begitu. Pakai ini lagi apa namanya itu? Sanggul dulu banyak itu. Jadi sekarang ini kan kita duduk dipisah-pisahkan. Iya. Ya, 10 tahun yang belakang semalam itu kan nggak ada tuh. Iya. Kenapa baru sekarang? Apa baru sekarang buat peraturannya apa gimana? Ini sama dengan sanggul tadi. Sama saja. Dulu bisa jadi bahwa mungkin belum dapat maklumat atau dalil berkaitan dengan itu. Saya Dulu. berarti dulu ulamanya kurang pintar berarti. Bukan, informasi kurang didapatkan di daerah-daerah, informasi itu. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Qorib yang kecil saja, yang kecil, itu ada di situ. Dalam kitab Fathul Qorib ya, itu ada. Dan dulu Allah yarham, Tuan Syekh kami dulu menikahkan anaknya itu dipisah. Saya tahu dah, waktu itu dulu Tuan Syekh itu menikahkan anaknya dipisah. Kenapa? Karena memang dia paham kitab Fathul Qorib. Karena di Fathul Qorib itu ada. Cuma pertanyaannya, ngajinya kitab Fathul Qorib tidak. Padahal itu matan atak itu ada di situ. Fathul Qorib itu ada. Bisa jadi dulu pertama pengajian yang berkaitan dengan persoalan ini itu belum dapatkan. Informasi juga belum dapat. Belakangan kita tengok baik di kitab, baik di mana Instagram, baik di YouTube, baik di TikTok, udah banyak informasi. Dalilnya juga ada. Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, maka undangan dibagi dua, satu laki-laki, satu tempat perempuan. Nah, itulah yang menjadi dalil. Satu, menjadi dalil lain lagi bahwa hubungan pria wanita di zaman Nabi itu memang tidak sebebas sekarang. Bahkan di dalam ibadah sholat sekalipun perempuan dipisahkan dalam ibadah sholat, kecuali haji lah ya. Haji itu memang dari zaman Nabi, atau pajak. Pajak dari zaman Nabi itu tak dipisahkan. Perempuan itu boleh melakukan jual beli tak dipisah, haji tak dipisah. Tapi kalau sholat, walimatul urus, pendidikan, itu dipisahkan. Ada hal yang memang dipisahkan, ada hal yang memang boleh jadi satu. Makanya tadi disebutkan di sini, dalam jual beli boleh, dalam ta'lim itu pun dipisah ya. Ini laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalam walimatul urus. Nanti di sini ada nih. Dalam kitab Yanah ini pun ada. Cuma mungkin dulu informasinya tak sampai ke kampung-kampung. Coba ya, silakan. Apakah boleh kita minta undangan nggak usah? Ya. Nah, tadi yang baru tadi undang tiba-tiba bongkar. Ya, tiba malam masih alien lah. Iya. Pertama, hukum datang ke undangan itu wajib. Tapi kalau ada maksiat di sana, jadi tidak wajib. Karena ada maksiat di sana. Terserah kita lah. Mau kita datang ke sana cepat-cepat pulang, habis itu nanti kalau udah nggak datang gimana? Nggak enak. Kan gitu. Ya paling nggak besok aja.
Saya kadang-kadang kalau udah cari aman saya besok. Maaf ya, ada pula lah tadi malam keperluan. Keperluannya apa? Kemana lagi tadi malam? Nah gitu. Besoknya balik untuk menghindari maksiat tadi itu kan. Gimana? Gimana? Nyampe jarang balik. Enggak, saya dulu beberapa kali begitu. Apa nih mubazir ini? Oh, belum karya tadi. Mubazir bagi setan. Di sekitar rumah kita ini ada yang berbuat tisu. Gimana? Ada yang berbuat tisu. Oke, ya. Jadi kita tahu kalau kita biarkan kita menggunakannya dalam Kita yang berdosa. Itu seperti setan akras, yakni setan yang bisu. Apabila ada kemaksiatan, kita diam, kita seperti setan yang bisu. Tidak boleh. Gimana caranya? Adukan kepada keplingnya. Begini. Kemudian kepling bertindak. Adukan ke kepala desa. Sudah. Biasanya ditanggapi. Kalau di kampung kita ini biasanya masih ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi, berarti cari kekuatan. Oh iya. Kalau di bawah sana bersama dengan kepling, nah itu punya kekuatan pula kan gitu kan. Ya di sini bisa juga. Jadi bersama dengan kepling, bersama dengan kepala desa juga ada gitu. Ya dulu pernah di depan di depan kuburan kita itu dulu tempat maksiat dulu tuh. Karena kita dengan Pak Yitno dulu waktu BKRM itu dulu kan, rame. Di situ juga kita bersama dengan camping, rame dulu. Sampai ada yang terjun lagi bebas, lari gitu kan. Kalau di kampung kita ini insya Allah masih ditanggapi. Nggak tahu lah kampung lain saya tidak tahu. Tapi di kampung kita biasanya masih tanggapi diperiksa. Kalau ini satu rumah ya datang, ini ada model begini, ada janda misalnya, ini modelnya. Laki-laki itu datang ke situ, katanya tamunya, tapi diintip orang ternyata tidur di situ. Nah, itu kasusnya ada. Katanya siapa? Ini abangnya, abang sepupu katanya. Abang sepupu dari mana? Gitu. Tiba-tiba dia diintip orang, itu digerebek aja itu. Lapor dulu sama kepling, gerebek gitu. Nah, itu boleh, bukan boleh lagi, wajib hukumnya itu. Itu kalau misalnya daripada begitu udahlah menikah dua kali. Boleh ya? Nah, boleh ya? Boleh. Kan tadi gerebek lagi. Nikah ini kumpul kebo aja. Sebaiknya kita tanggapi, sebaiknya kita peduli. Kenapa? Karena kalau itu terjadi dan kita diam, bisa jadi satu kampung itu dapat bala dari Allah, dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nanti dalam penjelasan ayat itu dijelaskan, khawatirlah kalian terhadap azab, terhadap bala yang tidak hanya menimpa kalian saja, yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, orang yang bermaksiat saja. Jadi bala itu, azab itu tidak menimpa orang yang bermaksiat saja, tapi menimpa orang yang tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang tidak berbuat maksiat tadi itu membiarkan kemaksiatan. Nah itu. Jadi hukumnya apa? Ya wajib untuk kemudian kita tertibkan. Sama dengan keyboard bongkar tadi, sebaiknya ditertibkan, dibongkar pula di situ. Keyboard bencong pula. Gitu. Dibongkar aja keyboard. Keyboardnya dibongkar. Cocoknya begitu. Ya silakan. Apa? non muslim. Ya sama aja tadi hukumnya. Kalau lelaki dengan lelaki ya boleh. Tapi kalau lelaki dengan perempuan sama aja nggak boleh. Iya, non muslim sama. Karena dalam kalimat ini tak disebutkan muslim atau non muslim.
Kalau di hadisnya iya, tapi dijelaskan dalam kitab ini, wa istahabbu tusafihur rajulaini. Disunahkan berjabatan tangan di antara dua orang lelaki. Walaupun dalam hadisnya ma'amil muslimaini, ini menunjukkan bahwa dua-dua akan terhapus dosanya. Tapi kalau misalnya dengan orang kafir, yang terhapus siapa? Apakah kita tidak punya dosa ketika kita menceritakan misalnya atau melakukan fitnah terhadap orang kafir? Itu dosa juga. Orang kafir itu bagus-bagus, misalnya kafir zimmi lah dia, kemudian kita fitnah-fitnah, apakah kita tidak berdosa? Berdosa. Menyakiti orang yang diciptakan oleh Allah atau menyakiti binatang sekalipun, hukumnya kan haram. Memberikan sedekah kepada siapapun, termasuk orang kafir, termasuk binatang, pada perut yang basah, itu pun berpahala. Makanya nanti orang kafir ini kan dibagi dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Zimmi nanti pun dibagi dua, ada zimmi ainiyah, ada zimmi muahid. Ainiyah itu maksudnya apa? Dia sama-sama berada dalam satu wilayah negeri, diterapkannya syariat Islam, dan dia juga ikut melaksanakan syariat Islam secara umum. Dia tidak sholat, ya memang orang kafir kan tidak diwajibkan sholat. Walaupun nanti ada penjelasan hukum asal orang kafir itu adalah diwajibkan juga sholat, tapi kan tidak dipaksa dia untuk masuk ke dalam Islam, apalagi dipaksa untuk melakukan sholat. Bagaimana caranya? Ya orang kafir itu juga kalau diterapkan di sebuah wilayah, wajib untuk menggunakan kerudung, wajib untuk menggunakan jilbab misalnya. Orang kafir itu juga harus ikut. Kenapa? Karena memang itu bisa menjadi fitnah. Yang lain pakai jilbab, yang lain pakai kerudung, dia pakai celana pendek segini. Apa enggak mata orang melirik ke dia? Gitu kan, ini kacau. Makanya itu hukum yang ditertibkan secara umum, baik bagi muslim maupun non muslim, gitu. Nah, itu namanya, kalau dia zimminya muahid, ada perjanjian antar negara, negeri ini dengan negeri ini ada perjanjian. Tapi kalau harbi ada dua juga, ada harbi fi'lan, ada harbi hukman. Kalau harbi hukman itu ada negara yang dia tidak menyerang dengan senjata, tapi dia menohok dengan berita, memfitnah. Nah, itu memfitnah negeri-negeri Islam. Tapi kalau kafir harbi fi'lan kayak Israel, itu menyerang kaum muslimin. Baik kafir harbi hukman, kafir harbi fi'lan, itu hubungan dengan dia itu hubungan perang. Gak usah salaman, bacok aja. Misalnya ya kalau jumpa Israel misalnya, dia hubungannya perang. Apa kabar, sehat, awal dibacoknya dulu kan. Hubungannya tidak ada kecuali hubungan perang. Kalau kafir harbinya fi'lan tadi itu sudah nyata orang hubungannya perang. Tapi kalau dhimmi muahid atau dhimmi ainiyah tadi itu, atau dhimmi yang hidup di bawah negeri Islam, bagus-bagusnya dia, bertetangga bagus. Nabi SAW saja ketika ada orang Yahudi yang meninggal, Rasul pada saat itu duduk dan kemudian berdiri. Rasul berdiri untuk apa? Menghormati secara kemanusiaan walaupun dia orang kafir. Dan termasuk juga dia punya hak bertetangga dengan kita untuk bisa dikasih makanan yang kita masak. Itu ada haknya bertetangga. Kita kasih orang misalnya, kita buat urut durian, kita kasih tangga. Dan karena dia kafir, nggak kita kasih dia, bisa dosa kita. Kenapa? Hak bertetangga tidak kita berikan kepada dia. Iya. Makanya itu termasuk dalam kategori muasyarah, pergaulan dengan muslim atau pergaulan dengan yang non muslim. Jadi musafahah dengan non muslim sunnah. Nah, itu kenapa? Karena dia termasuk laki-laki atau perempuan, itu biasa. Nah, cuma nanti dalam persoalan melihat aurat sesama lelaki, melihat aurat sesama wanita itu ada perbedaan.
Itu nanti di sini ada perbedaan. Tidak boleh orang kafir melihat aurat laki-laki, walaupun laki-laki sama laki-laki. Tidak boleh misalnya orang kafir yang non muslim tadi, orang kafir tadi, kafir non muslim lah pula. Orang kafir tadi itu melihat aurat yang muslim. Nah, itu ada perbedaan. Tapi kalau misalnya di dalam rumah muslimah dengan muslimah boleh untuk melihat rambutnya, artinya melihat aurat, melihat anggota tubuh yang biasa nampak di dalam rumah, itu masih boleh. Tapi kalau dengan orang kafir tidak boleh. Itu ada hukum yang berbeda. Tapi kalau berkaitan dengan musafahah, itu tetap hukumnya adalah sunnah. Tapi dengan syarat tadi itu, bukan kafir harbi hukman, bukan kafir harbi fi'lan, tapi dimi aini atau dimi muahid tadi itu. Nah itu. Nah ini, tunggu dulu. Silakan. Kalau kita bersama teman muslim, batal nggak? Laki perempuan nih? laki sama Enggak batal. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, tapi kalau laki-laki dengan perempuan, sedangkan perempuan ini yang bukan mahramnya batal. Nah, dengan istrilah ada perbedaan pendapat, gitu. Gimana? Suci apa nih? Janganlah pula harus makan babi kita salaman sama dia. Nggak tahu dong kami dengan anjing habis itu, ayo salaman apa kabar? Itu lain lah pula. Oh gitu ya. Gitu. Oh janganlah kalau itu. Ya kalau misalnya ini kan ghalabatudon ya, kuat dugaan, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah makan dari piringnya orang kafir. Umar pernah makan dari wadahnya atau piringnya orang kafir. Kenapa? Karena memang ghalabatudonnya, kuat dugaannya piring itu tidak digunakan. Ya kan, ini bapak ini tak pernahnya makan anjing, tak pernahnya makan B1, B2. Kuat dugaan kita bahwa dia tidak pernah makan itu, boleh. Tapi kalau kuat dugaan ini termasuk ghalabatudon, sama dengan begini. Ada orang yang berinfak ke masjid ini. Ini orang ini tidak ada dari pendapatannya yang halal. Semuanya haram. Pendapatnya tidak ada dari pendapatan yang halal. Maka haram kita menerima pemberian atau infak darinya. Kenapa? Ghalabatudonnya memang tidak bisa dilakukan. Aku tahu betul bapak ini. Kenapa? Tak ada pendapatannya haram. Dia punya judi, dia punya togel, dia termasuk jual B1, jual B2 orang Islam misalnya kan. Mau berinfak dia tahu betul dari mana ghalabatudon atau kuat dugaan kita dia punya pencarian dari yang halal. Tapi kalau satu saja ada pencarian yang halal, yang lain haram. Cuman bapak tuh ada sawahnya. Nah, itu boleh diterima, boleh. Kenapa? Ada ghalabatudon, kuat dugaannya bahwa dari sana ya diambilnya. Tapi jangan tanya-tanya. Kalau tanya-tanya selesailah. Pak, bapak berinfak. Iya. Dari mana bapak berinfak nih? Kemarin kebetulan ada anjing saya 5 laku pula. Nah itu jangan diterima. Masa dari jual anjing untuk infak masjid? Nah jangan tanya-tanya, diam aja kan gitu. Nah jadi kalau berjabatan tangan dengan dia, kuat dugaan kita, tak ada syak, tak ada ragu bahwa ini bersih, boleh. Tapi kalau misalnya kita ragu, dia baru memegang B1, megang B2, tak usah. Tahirun, anak tahirun, saya suci. Jangan dikasih apa namanya, dikasih najis kan gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau batal wudhu tadi itu tidak batal wudhu. Kenapa? Karena
misalnya nih, yang kita sentuh dari tangan dia bekas B1, bekas B2 tadi itu kan najis. Itu berbeda. Najis yang terkena pada tubuh kita tidak membatalkan wudhu, cuman dicucilah najisnya. Kalau najisnya adalah najis mukhaffafah, najis ringan, bagaimana mencucinya? Kalau najisnya najis mutawasitoh, sedang, bagaimana membersihkannya? Kalau najisnya B1, B2 tadi mughalladhah, berat, itu bagaimana? Ada lagi najis yang ainiyah tadi itu, najis yang dia najis tapi seolah-olah kita merasa tidak najis. Contoh, kita dari masjid, dari rumah mau ke masjid, tiba-tiba di pinggir jalan ada ayam mati. Ayam mati itu najis. Itu najis apa? Najis ainiyah tadi itu, najisnya ada. Walaupun kita tak terpegang kotorannya, tapi binatang yang mati tanpa disembelih kalau kita pegang bernajis. Kita singkirkan ayam tadi itu, sup, gini kan aja. Sholat kita tak sah, sholat kita. Kenapa? Karena ayam mati itu termasuk najis. Cucilah tangan. Kan tidak membatalkan wudhu, tidak, tapi kita bernajis. Nggak batal wudhu dia, tidak, karena najis itu tidak membatalkan wudhu kecuali yang keluar dari dua jalan, kan gitu. Kena najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi dicuci, ya begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kan lagi yang salaman dua dosanya, ya. walaupun dia tidak mengatakan aku minta maaf, Ya. tetap gugur dosanya. Iya, jadi ada 5 hal yang menyebabkan lembutnya hati sesama muslim itu. Termasuk diantaranya memberikan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum, tak dijawabnya berdosa dia. Kecuali apa ya? Salam ada maksud. Nah, itu berbeda. Laki-laki ngasih salam sama perempuan, Assalamualaikum, itu lain itu, niatnya beda itu. Atau ada kasus selama ini dia tak pernah salam, tiba-tiba dia mau ngutang, salam, jawab aja udah, jangan dijawab di WA tapi jawab dalam hati. Waalaikumsalam. Karena kalau nanti berlanjut ada gitu, ada modelnya begitu. Assalamualaikum begini. Tiba-tiba jawab, memang itu pula. Kenapa? Karena sudah berkali-kali dia pulang utang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Ustaz? Utang dulu. Besok gitu pula lagi, kan gitu. Nah ini lain ini dah. Nah jadi niatnya jangan berbeda. Artinya bersalaman kepada orang walaupun tadi itu, walaupun masih dalam keadaan marah-marahan, tapi bisa menggugurkan dosa. Termasuk tadi itu, artinya menjawab salam walaupun ada rasa hati di dalamnya itu tak sedap, tetap hukumnya wajib dan itu bisa menggugurkan dosa. Salaman tadi itu. Tetapi kalau biasanya orang yang sudah salaman 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu agak enak itu. Makanya kan begini, ini mohon maaf misalnya kan, setelah selesai sholat itu salaman-salaman itu berbeda dengan setelah selesai sholat mimpi, itu hati berbeda. Yang jadi imam itu agak paham sedikit. Kan dulu Allah yarham guru kami, siapa namanya itu yang gemuk, saya kok tak ingat namanya. Bukan, yang di Medan, almarhum sudah meninggal. Ya, itu dia bilang begini, Ustaz, gitu. Kalau kita lebih dulu berdiri daripada imam pada sholat, hukumnya apa? Kami bilang, kata dia makruh. Kami tanya lagi, apa hukum makruhnya Ustaz? Nanti kalau kau sering jadi imam di masjid, kau tahu hukumnya itu, ngerti kau di mana makruhnya.
Ternyata setelah kita jadi imam baru paham. Pahamnya gimana? Kalau kita jadi imam, yang belakang dipigi ada rasa benci dalam hati kita. Yakinlah. Siapa yang pernah jadi imam itu merasa. Apalagi zuhur, begitu kita kuat-kuat imam nih, doa kita yang belakang hilang semua. Besok kau jadi imam, malas aku lagi kuat-kuat. Ada dalam hati kita tuh, ada. Yang sering jadi imam itu terasa tuh. Begitu dia ini pejam pula ada doa, tak ada yang mengaminkan. Intip sedikit. Habis orang, alhamdulillahirobbilalamin, tak kemana? Besok lah jadi imam, tak mau aku lagi gitu. Itu ada rasa dongkol dalam hati itu. Kalau ini tinggi semua, apalagi maaf misalnya, itu pernah saya jadi imam yang depan ini sholat ba'diyah dia mau kutumbukkan aja mukanya. Dia sholat ba'diyah pas di belakang awak zikir, bayangkan. Wah, itu merasa mangkal betul itu. Yang di belakang itu. Tiba-tiba ba'diyah dia, apa-apaan ini? Yang pernah jadi imam akan merasakan betapa sakitnya hati. Iya kan? Yang pernah jadi imam merasakannya. Karena guru kami dulu mengatakan begitu. Kenapa Ustaz makruh? Kami bilang hukumnya kau akan tahu kalau kau nanti jadi imam di mana makruhnya. Ternyata bisa pecah hati, bisa menjadikan hati ini tak bersatu. Tapi kalau sudah selesai sholat, cuman imam pun janganlah lama-lama kali pula selain subuh ya. Kalau subuh memang sudah begitu standarnya, ada tahlil segala macam kan gitu. Ini baca Fatihah lama pula, itu memang imam yang dibenci pula lah gitu. Standar aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, doa jangan panjang-panjang kali, dah salaman, enak tuh hati tuh, enak tuh. Tapi begitu belum lagi Allah, Allahumma antas salam minkas salam, berpinjang itu hati tuh. Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Nah, itu lagi. Oh di situ, saya baru tahu belakangan. Di mana makruhnya ini? Ternyata menyebabkan pecah hati di situ. Tapi kalau setelah sholat, salaman-salaman, itu enak tuh hati tuh. Masya Allah enaknya. Sehat. Gimana sekarang? Berapa istri sekarang? Itu enak tuh. Enak kali hati ya kan? Udah nikah belum? Masih nikah ya? Misalnya gitu. Itu enak tuh ya kan? Walaupun ejek-ejekan dia, tapi salaman di situ dia. Enak hati ya kan? Enak aja. Tak sakit hati. Tapi kalau dia, apalagi dia di belakang dia, geram aja tiap hari. Kebanyakan di lingkungan pabrik. Gimana? Lingkungan pabrik ada yang masuk. Enggak, kalau lingkungan pabrik pun berapa lah, asal imamnya jangan lama-lama kali. Gimana? Iya, bagus. Oh iya masih luar. Iya masih luar tuh ya. Iya. Ya, misalnya imam itu juga harus dia ini apa namanya itu harus bersikap melihat situasi lah. Ya kalau lingkungan pabrik tahu saya dia subhanallah begitu kemudian doa dia langsung salaman dah nggak usah lama-lama kali. Tapi kalau imam yang dibenci contoh tadi itu udahlah tahu masuk pabrik datang dia tahlil pula lagi waktu zuhur udah muak lah orang nengoknya. Nah, itu lain lah beda yang standar aja. Misalnya karena mau masuk pabrik udah habis sholat doa bersama tahu lama-lama kali salaman itu enak itu. Makanya kata guru kami dulu itu mengatakan hukumnya makruh. Begitu ditanya kenapa kok makruh Ustaz? Kok akan tahu nanti di mana makruhnya. Sekarang awak baru tahu di mana makruh. Yang sering jadi imam akan tahu di mana makruhnya. Sakitnya tuh di sini. Ya kan? Tinggalkan jemaah tuh sakitnya tuh di sini. Itu begitu. Kira-kira begitu ya. Tadi siapa yang tanya tadi? Berkaitan dengan wanita yang mana menggugurkan dosa kira-kira? Wanita dengan wanita. Berkaitan dengan wanita itu tak bisa. Iya, kalau yang cantik jangan pula. Itu bukan menggugurkan dosa, nambah dosa namanya itu.
Misalnya nih, cantik pula murid awak kan itu, Ustaz minta maaf, itu udah lain pikiran Ustaz itu. Cantik dia lembut pula, lembutkannya, itu kacau itu dah, tahu salah. Salah bilang maaf gitu aja lah. Iya, ya kalau misalnya lagi hati kita tak usah gitu, Ustaz minta maaf, ya dari jauh aja udah, tak usah salaman-salaman. Kenapa? Lain nanti udah, iya, udahlah kacau. Nah gitu. Kalau ada syak dalam hati, karena dari syahwat tadi itu, tak usah, dia bagus tak usah, jangan. Iya, Ustaz juga manusia. Iya, hati-hati. Apalagi cantik, lembut pula tangannya, udahlah. Ustaz minta maaf, iya, aku maafkanlah kau sambil tangan, anak tadi tidak berapa. Itu kacau itu. Itu Ustaz kasus namanya itu. Iya, iya penting. Ada seorang muslim, Iya, dia punya utang Ustaz. iya, Jadi keluarga itu nggak mampu membayar. iya. Jadi yang dibayarkan sama orang kafir. Ya sah, kan orang kafir itu memberikan hibah. Jadi orang kafir yang melunasi. Iya sah. Cuma lagi pertanyaannya, ada apa orang kafir ini ingin melunasi hutang seorang muslim? Kalau memang dia kasihan, silakan. Tapi khawatirnya ada apa-apanya. Ada maksud. Ya, apakah itu ya Kristenisasi, Hinduisasi, atau Buddhaisasi atau apa, kita nggak ngerti juga kan kepada Islam. Karena dia Budi sama India. Bisa jadi. Iya. Ya boleh. Kita pun menolong orang kafir yang kesusahan, ya hukumnya boleh sunnah. Saling tolong menolong itu hukumnya adalah sunnah, dapat pahala kan gitu. Cuman jangan ada apa-apanya. Kulunasi utang kau ya, nanti kau wajib kau masuk Islam, nggak boleh juga begitu. Nggak boleh juga islamisasi kepada orang yang bukan muslim. Kau bayarkan utang kau, tapi kau wajib masuk Islam, jangan, itu tak boleh juga. Iya, karena membantu secara kemanusiaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, sana ada jangan tolong-menolongan untuk apa? Untuk melakukan permusuhan. Nah, kira-kira begitu. Baik, habis lah ya. Ya, silakan. Satu lagi. Untuk terkait dengan bersama kita yang dari jadi tradisi itu dari Idul Fitri akan bersama malaman, keluarga lah. Tapi dibatasinya karena diri bisyahwatin. Kalau ada syak jangan. Tapi kalau biasa aja mubah, boleh. Biasa aja. Itu biasa aja tak ada. Gitu. Cuma itu tadi lebih bagus dihindari saja kalau tadi itu al-amrodul jamil, apakah wanitanya cantik atau prianya ganteng tadi itu, karena drihi bisyahwatin lebih bagus dihindari. Itu iya lah, itu bisa lah terkait dengan orang lain bisa, atau tetangga bisa, dengan keluarga, kakak ipar, adik ipar, itu. Ya sekarang karena drihi bisyahwatin tidak. Melihat kakak ipar tuh ada syahwat. Ada ipar ada syahwat tidak. Kalau ada jangan. Kalau biasa-biasa aja dalam rangka minta izin, udah biasa, boleh dengan adik ipar ya boleh, dengan kakak ipar ya boleh, kalau biasa-biasa aja dan lingkungan keluarga salam-salaman ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang lain, bagus dihindari saja. Iya, itu tadi itu. Iya, memang cerdas sekali. Iya. Nenek pasti jumpa atu ya kan. biasanya
dalam keluarga, satu rumpun kita keluarga gitu, biasanya itu biasa aja kalau saya sih. Yang lain saya nggak tahu, biasa aja orang di situ ada istri, ada adik ipar di situ. Kadang-kadang kalau di Lebaran itu kan kami tumpuk aja, misalnya bapak dengan mama di situ. Yang paling tua siapa? Saya. Ya udah, semuanya yang mulai dari adik-adik ipar, kakak ipar, mulai dari keponakan-keponakan itu salaman-salaman semua ya, itu biasa. Kalau saya biasa, nggak ada hal-hal lain. Itu kalau saya, kalau yang lainnya Allah alam saya nggak tahu. Kalau begitu biasa, tidak karena dream syawatin, tidak. Itu masa Lebaran lain, ya kan aneh-aneh aja itu saya pikir. Gimana? Iya. Enggak lah. Kalau saya berpendapat kalau itu hal yang biasa, tak ada itu. Kalau misalnya rame-rame ya, rame-rame Lebaran, kenapa? Mama didudukkan situ, bapak didudukkan situ. Misalnya saya paling tua, istri paling tua, baru kita salaman dulu bapak mama, kemudian ada adik-adik, bos, keponakan-keponakan semuanya, wah minta maaf tuh, tak apalah gitu kan. Nah itu, kalau itu menurut pendapat saya itu biasa. Itu, tapi kalau yang lain hindari. Misalnya ya kami juga punya murid. Kadang-kadang kalau saya biasa saya salami murid itu biasa. Tapi kalau selebihnya enggak mau saya gitu. Kalau misalnya lagi pikiran biasa aja segala macam, nah itu bisa. Karena hukum asalnya tetap pada mubah kecuali tadi itu. Itu. Nah, sebaiknya kalau dalam hal-hal lain selain daripada itu, nah itu hindari saja. Itu. Tapi kalau hal-hal seperti itu bisa Lebaran tadi itu, nah itu biasalah. Tapi jangan ada udang balik meh ya. Nah itu lain pula pembahasannya. Intinya bersalaman ini hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram bersalaman itu. Nah itu ya. Nah gitu. Kitalah yang tahu tentang diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Insyaallah di akhir nanti dikumpulkan kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a as-sa'ilin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terima kasih.